Sehat? Kantongnya? Kalau ditanya kantongnya ada, alhamdulillah. Perbedaan ibu-ibu dengan bapak-bapak ketika ngaji adalah apa? Kalau seandainya kita pengajian di Indonesia, kita melihat betapa sungguh banyak perbedaan ketika ibu-ibu ngaji dan juga ketika bapak-bapak ngaji. Kalau ibu-ibu ngaji biasanya banyak bawa tas, betul? Betul? Ternyata tas itu bukan hanya sekedar manfaat sebagai tas, melainkan ada manfaat khusus di dalamnya, yaitu adalah apa? Iya, ketika pulang ngaji bisa bawa makanan. Alhamdulillah. Jangan sungkan, jangan ragu ketika kita di pengajian dikelilingi oleh doa para malaikat, dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan. Di situ kita mengambil keuntungan, di situ kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan bisa mendapat keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Dulu saya punya ibu, ketika dia pulang ke majelis taklim, dia buka itu sleting tasnya. Nah, sini nak, Randy sini, ya. Ketika dipanggil nih ada apem, oh, nih ada pastel, ya kan? Nih ada cabe lagi kan? Ada makanan dari pengajian. Itu diambil, dimakan oleh saya dengan harapan doa seorang ibu adalah apa? Ketika ini anak makan nanti gedenya, ya Allah, ini makanan dari majelis taklim, ini makanan dari pengajian. Mudah-mudahan anak saya nanti bisa rajin pengajian. Amin. Ternyata doa itu pun dikabul oleh Allah. Bukan hanya rajin pengajian, tapi ngisi pengajian. Alhamdulillah. Saya tadi mengisi tentang klinik Al-Quran. Saya jelaskan bahwasanya saya pun dulu tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan ketika itu orang tua saya paksakan saya untuk masuk ke pondok dalam kondisi saya kelas 1 SMA. 1 SMA saya belum bisa ngaji. Ketika itu masih Iqra 1. Namun apa? Saya teringat bahwasanya orang tua saya membutuhkan saya ketika dia meninggal dunia. Nanti ketika meninggal dunia, siapa yang akan mengajikan saya kalau bukan kamu nak, sebagai anak yang soleh dan soleha. Dengan motivasi itulah, ya, dengan motivasi itulah Pak Imam senang yang dua. Ya, padahal dengan motivasi itulah akhirnya apa? Saya punya keinginan, saya punya kesungguhan bahwa saya pengen bisa membaca Al-Quran. Tantangannya, sungguh sangat luar biasa. Di kelas itu saya yang paling gede dan juga paling gede badannya. Bacanya Iqra, anak kelas 1 SMP bacanya udah Al-Quran, dia udah baca juz amma. Apa kata bocah? Lah, gede badan doang. Bacaan masih batata, begitu, ya kan? Tapi ketika itu kesungguhan kita belajar untuk menuntut ilmu Allah, ada dua kunci kesuksesan di sana. Hilangkan yang namanya rasa malu. Yang kedua adalah apa? Hilangkan gengsi. Betul? Kalau sudah hilang yang namanya rasa malu, kemudian hilang juga rasa gengsi, insya Allah kita akan bisa untuk mendapatkan ilmu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah, bahkan sekarang bisa ngajar ngaji, ya. Udah dibagi-bagiin aja. Bu, Bu. Bu, ntar dulu, fokus dulu ya, kesian. Ya, bentar. Dan sebentar lagi saya akan ngisi ke sebelah. Ya. Nah, bentar lagi saya mau hijrah. Ya. Saya akan menyampaikan pesan di sini ya, karena tema kita adalah jangan takut berbagi ya, Pak Imam ya. Jangan takut berbagi. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dikatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah apa? Wa anfiqu, dan sedekahkanlah, infakkanlah sebagian harta yang kita miliki. Ternyata Allah tidak minta semua dari harta kita, melainkan hanya sebagian dari harta kita. Allah nggak minta semuanya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau diambil semuanya kita mau makan apa, betul ya?
Allah hanya minta sebagian. Ternyata apa? Sebelum kematian itu datang kepada kita, kata Allah, ketika kematian itu datang kepada kita, semua manusia akan menyesal nantinya. Tuh, menyesal. Kira-kira menyesal itu di depan apa di belakang? Di depan apa di belakang? Penyesalan itu di belakang. Kalau di depan namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Ketahuan nih yang sering banyak daftar ini. Pendaftaran di awal, ya. Dan ketika itu apa? Dia memohon kepada Allah, ya Allah, sambungkanlah nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, perpanjang usia kami, ya Allah. Ya Allah, pending kematian saya, ya Allah. Tujuannya untuk apa dia minta demikian? Ternyata hanya dia minta fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, saya pengen sedekah, ya Allah, dan saya pengen menjadi hambamu yang soleh. Ternyata bukan sholat, bukan haji, ternyata dia pengen dipending kematiannya, ditunda kematiannya, dia pengen sedekah. Kenapa sih pengen sedekah? Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwasanya kenapa dikatakan pengen sedekah? Jawabannya adalah yang pertama, karena sedekah itu bisa dirasakan ketika di dunia, ya, apalagi di akhirat. Yang pertama, ketika sedekah itu adalah untuk meringankan sakaratul maut. Yang pertama apa? Fungsi sedekah untuk meringankan sakaratul maut. Nanti ketika sakaratul maut, di mana bukan hanya kuku kita dicabut, bukan hanya mata kita yang dicabut, kita bisa bayangkan kuku kita kalau dicabut, betapa sungguh sakitnya, betapa sungguh pedihnya. Nanti ketika sakaratul maut, maka Allah akan cabut yang namanya pusat kehidupan kita. Itu apa? Ini roh kita yang akan dicabut. Sakit, pedihnya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan kita sedekah itu bisa yang namanya memperingan ketika sakaratul maut. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dicabut oleh Allah dengan lemah lembut. Ya, kalau beriman kepada Allah, makanya kita utamakan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enak nyebut Tuhan apa Allah? Enak nyebut Allah apa Tuhan? Allah. Tuh, 2, 3. Allah. Joget dikit ya. Allahu Itu. Yuk sama-sama. Joget dikit gak apa-apa ya, ngilangin ngantuk. Tuh, 2, 3. Ya kan, yang biasa goyang ketahuan tuh. Nyebut Allah enak gak Bu? Enak. Enak gak Bu? Enak. Coba nyebut Tuhan, dengerin. Tuhan, 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 Pak emang kalau nyebut Tuhan jadi hantu. Kok jadi gitu ya? Coba sekali lagi. Tuhan, 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 Oh. Berarti kita harus nyebut Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, yang terakhir ya. Yang kedua adalah dengan sedekah, dengan kita meninfakkan harta kita di jalan Allah,
nanti kita akan diterangi di alam kuburnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan syafaat kepada kita. Nanti kita di alam kubur ya, itu begitu sangat gelapnya. Kenapa? Ketika kita meninggal tidak ada yang membawa senter, betul? Tidak ada yang membawa HP, betul? Betul. Nanti dalam kubur gelap, itu yang bisa menerangi adalah apa? Sedekah kita. Umi pada 1 juta. Wah, nanti di kuburnya itu akan ada lampu templok. Wow. 1 juta tuh. Pak Imam 100.000 ya. Center. Nah, 100.000 pakai center berarti ya. Tadi Umi pada 1 juta, dia ada lampu templok. Pak Imam 100.000, dia pakai center, ya kan? Saya 10.000 Ustaz. Oh, lilin. Saya 1.000 Ustaz. Pentol korek. Ya kalau 1.000 kan apinya udah remeng-remeng ya. Nah itu makanya dengan kita sedekah nantinya kuburan kita insya Allah akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari sejengkal dengan kepala kita, semua akan tenggelam akan keringatnya. Kita bisa bayangkan tadi matahari jauh dengan kita, betapa sungguh panasnya terik matahari. Tapi nanti di pengadilan Allah, nanti di mahkamah Allah, itu nanti matahari akan sejengkal dengan kepala kita, dan kita akan tenggelam nantinya manakala kita tidak ada naungan, yaitu naungan dari syafaat sedekah kita. Insya Allah dengan sedekah, manusia nanti akan bergantung, akan bernaung, akan berlindung kepada sedekahnya masing-masing. Insya Allah. Jadi dengan kita sedekah nanti akan ada syafaat dari kita sedekah. Dengan kita membaca Al-Quran nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baca Al-Quran kita. Dan juga dengan kita membaca sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat dari sholawat kita. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang mau zakat fitrah, mumpung masih di bulan suci Ramadan, wajib hukumnya zakat fitrah. Silakan ke dompet duafa. Yang mau zakat mal, ada kemampuan saat sekarang ini, silakan zakat di bulan suci Ramadan ini, mumpung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nggak bisa diusahakan untuk bulan suci Ramadan ini, boleh di bulan-bulan yang akan lain ya. Mudah-mudahan semuanya sukses di sini. Amin. Dan semuanya berkah di sini semua. Kembali nanti ke Indonesia dengan membawa keimanan yang bagus, membawa keuangan yang banyak, sehingga bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu silakan salam silaturahim saya Randy Tanjung ya. Ibu silakan kalau mau ngeliat Instagram saya itu Randy_Tanjung ya. Gitu, bukan promosi, ngasih tahu ya. Nah, ya. Nanti ibu bisa lihat tadi situ ya. Alhamdulillah saya dipercaya untuk ngajar ngaji kepada Raffi Ahmad juga ya. Ibu kalau ada channelnya berlangganan Amaran Entertainment, di situ insya Allah ada saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.